Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Undiana Claura Romayomi, biasa dipanggil Claura dengan NIM 20207007. Saya dari angkatan 2020, Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai breast cancer atau kanker payudara pada modul hemato-onkologi. Nah, kita akan lanjut membahas mengenai kanker payudara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi dari kelenjar payudara atau payudara itu sendiri. Nah, di sini ada dinding dada, lalu ada stroma yang berwarna kuning, lalu ada lobulus, lobulus yang berwarna ungu-ungu, yang kecil-kecil ungu-ungu penyusunnya ini, lalu ada lobus, lobus itu adalah susunan dari lobulus, lalu ada ductus atau saluran, ada areola atau warna pink, yang berwarna pink ini, yang ini, lalu ada puting, lalu ada otot, dan ada tulang iga. Mohon maaf sebelumnya, ada di sini ada kelenjar getah bening yang dimulai dari aksila, lalu ke klavikula. Baik, sebelumnya selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi, epidemiologi, dan klasifikasi. Menurut WHO atau World Health Organization bahwa kanker payudara adalah kanker yang ganas yang hampir membunuh manusia. Lalu menurut Kemenkes RI, kanker disebabkan oleh pembelahan dan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, baik berasal dari kelenjar maupun jaringan penunjang. Lalu epidemiologi dari kanker payudara sendiri, dia sebesar, ini menurut Kemenkes RI, number of new case in 2020, di sini kanker payudara dia sebesar 16,6% atau sebanyak 80. Baik, untuk epidemiologinya, menurut data kanker Indonesia atau number of new case in 2020, kanker payudara memiliki kasus sebesar 65.858 atau sebesar 16,6%. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi dari kanker payudara, yaitu ada karsinoma in situ, ada karsinoma ductal, lalu ada karsinoma lubular, lalu ada karsinoma invasif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan patofisiologi dari kanker payudara itu sendiri. Nah, untuk etiologinya dia ada berdasarkan usia, genetik dan riwayat, lalu ada riwayat reproduksi dan hormonal, lalu ada gaya hidup. Selanjutnya, kanker payudara menurut faktor resiko, penyebab, dan jenisnya. Yang pertama kita lihat genetik atau penyakit keturunan, lalu ada demografi, ada prolog ekstrogen exposure atau paparan eksogen yang berkepanjangan, lalu ada riwayat kesehatan, lalu ada lifestyle. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan mengenai genetik atau family history. Di sini karena ada mutasi dari gen tumor, misal BRCA1 dan BRCA2. Ini akan membuat tidak adanya kerusakan DNA dan menyebabkan sel yang terkena. Lalu ada peningkatan protozoa protogenes seperti HR2, dia itu akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan jaringan neuroregenerasi. Lalu ada demografi di mana menunjukkan bahwa peningkatan umur jenis kelamin 99% terjadi pada wanita. Lalu ada paparan estrogen yang berkepanjangan seperti nuliparitas, lalu ada menarche dini, di mana dia menstruasi terlebih dahulu sebelum usianya lebih dari 12 tahun. Jadi dia menstruasi di bawah 12 tahun. Lalu ada menopause yang terlambat, atau dia menopause di atas usia lebih dari 55 tahun. Lalu ada lebih tua saat melahirkan, yaitu di atas 30 tahun, dan lain-lain. Lalu ada riwayat kesehatan, seperti kanker payudara. Lalu ada lifestyle yang tidak sehat, seperti dia mengonsumsi alkohol, lalu berat badan yang obesitas, lalu ada smoking. Semua itu menyebabkan kanker atau kanker payudara. Nah, dari kanker payudara ini dia akan dibagi menjadi dua, yaitu non-invasif dan invasif. Ini adalah invasifnya, di mana ketika sel-sel ganas ini dia membelah dengan cepat akan menyebabkan
akan menyebabkan ditempel di ruang atau saluran lobulus, lalu ada di bagian kedua yaitu sel-sel ganas berimigrasi dari tempat asalnya. Hal itu akan menyebabkan penampilan bintik-bintik pada mamogram atau pemeriksaan mamogram nantinya. Lalu itu akan menyebabkan panggung dan ke tahap yang selanjutnya. Mohon maaf. Nah, selanjutnya ada karena invasi tumor, di mana invasi tumornya itu dia ke ligamen Koper atau ligamen yang membentuk dan mendukung pembentukan morfologi dari payudara. Nah, dia itu akan menyebabkan kulit lesung atau skin dumpling dia akan masuk ke dalam. Lalu ada karena saluran lactiferus yang di bawah puting susu itu dia infiltrate tumor dan pemendekan saluran. Nah, itu akan menyebabkan retraksi pada puting susu. Lalu dia akan ada peningkatan sekresi duktus, itu akan menyebabkan keluarnya puting biasanya unilateral, spontan, dan uniduktal. Lalu karena sel-sel tumor dilepasi kulit payudara yang melepaskan sitokin inflamasi, dan juga ada karena sel-sel tumor yang menyusup ke saluran limfatik yang mengeringkan jaringan payudara. Itu yang tumor-tumor itu akan menyebabkan pelepasan sitokin itu akan menyebabkan eritema payudara, lalu dari sel-sel tumor yang menyusup itu akan menyebabkan tekstur payudara itu seperti kulit jeruk. Selanjutnya penegakan diagnosis itu ada dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk anamnesis ini kita bisa menanyakan yang pertama, kita menanyakan mengenai keluhan utama pasien. Nah, pada kasus kita ini, keluhannya itu dia datang dengan benjolan di payudara sebelah kiri dan juga disadari sudah sejak 2 minggu yang lalu. Lalu ukurannya itu dia keluhkan bahwa ukurannya itu pertama sekecil kelereng, namun lama-kelamaan setelah 2 bulan dia membesar 10 cm. Lalu batasnya tidak tegas dan juga terfiksir. Lalu kita tanyakan lagi keluhan lainnya, lalu status obstetrikusnya, lalu riwayat keluarga, dan riwayat lainnya. Untuk keluhan lainnya itu dia mengatakan ada retraksi dan puting susu itu atau puting payudara itu mengerut seperti kulit jeruk, lalu ada dimpling atau masuk seperti lesung pipi pada payudara, lalu ada benjolan aksila juga di sebelah kiri, lalu berat badannya dikeluhkan menurun 5 kilo di 2 bulan terakhir. Lalu untuk riwayat obstetrikusnya itu ada G1A 0H16 di mana dia sudah hamil 16 minggu. Lalu dia riwayat keluarganya dia memiliki tante yang menderita kanker payudara dan juga sudah meninggal. Lalu untuk riwayat lainnya yaitu dia menstruasi di umur 9 tahun. Lalu itu ada pemeriksaan fisik, di pemeriksaan fisik ada inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksi kita melihat yang pertama adakah benjolan di payudara dan aksila kiri, dan ternyata ada. Lalu kita lihat ada retraksi puting, lalu kita lihat payudaranya itu mengerut seperti kulit jeruk, lalu ada dimpling atau payudaranya itu masuk seperti lesung pipi. Lalu kita melakukan palpasi, di mana kita meraba benjolannya atau kita palpasi benjolannya dan teraba dia 10 cm benjolannya, lalu konsisten dari benjolan itu padat, lalu permukaannya tidak rata dan juga batas tidak jelas. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu ada mamografi, sinar X, biopsi, dan ultrasound dan MRI. Nah, untuk diagnosis banding dan juga komplikasi, di situ ada untuk diagnosis banding yang pertama ada bridge abscess atau abses payudara atau ya abses payudara itu memiliki manifestasi klinis yang dimana dia itu demam, mual, muntah, lalu ada tekan ketika nyeri, tekan ketika kita palpasi atau nyeri ketika ditekan. Lalu ada fat necrosis atau nekrosis lemak, dia itu memiliki gambaran dan manifestasi klinis yang hampir sama seperti pemeriksaan radiologis dari
kanker payudara. Nah, selanjutnya ada fibroadenoma, dia itu memiliki gambaran manifestasi klinis hampir sama seperti kanker payudara, yaitu tidak menimbulkan rasa sakit, tapi kadang-kadang lalu dia itu terasa ada benjolan pada payudaranya. Lalu ada mastitis. Mastitis ini payudaranya sangat nyeri ketika ditekan, lalu tegang, dan juga ada bengkak dan kemerahan pada payudara tersebut. Lalu untuk komplikasinya itu ada pengobatan baik kemoterapi, radiasi, terapi hormonal, atau pembedahan. Selanjutnya ada tata laksana farmakologi dan non-farmakologi. Saya akan menjelaskan mengenai tata laksana farmakologi, di mana ketika sudah didiagnosis bahwa pasien tersebut mengalami kanker payudara, nah di situ kita lihat dia stadium 3, nah di mana ketika sudah stadium 3, stadium 3B, C, dan inoperable, kita lihat dia ada perdarahan atau tidak. Kalau dia ada perdarahan, berarti kita lakukan kemoterapi neoadjuvan. Terus kita lihat dia ada respon atau tidak ada respon. Kalau dia ada respon, berarti kita lakukan MRM ditambah dengan radioterapi. Kalau dia tidak ada respon, berarti kita lakukan kemoterapi lini 2. Jika dia sudah ada respon, kita lakukan pemeriksaan MRM dan radioterapi. Tapi kalau tidak ada respon, kita cukup lakukan radioterapi. Lalu kita lihat kalau dia ada pendarahan, kalau dia tidak kalau pendarahan, berarti kita lihat ada radiasi atau radiasi neoadjuvan. Kita lihat kalau tidak ada respon, berarti kita lakukan sama seperti sebelumnya. Lalu kalau dia ada respon, kita lakukan MRM dan kemoterapi. Lalu kalau dia sudah di stadium 4, kita lihat apakah dia oligometastasis atau dan juga simptom positif atau simptom negatif. Kita lihat kalau dia oligometastasis, ya kita lakukan terapi kuratif, lesi metastasis, SBRT atau metastrokomi, maka kita lakukan kemoterapi, lalu kita lakukan terapi hormonal dan terapi target. Kalau dia simptom positif, berarti kita lakukan terapi simptomatis, radioterapi paliatif, dan tata laksana nyeri. Seperti itu. Lalu kita lakukan kemoterapi, terapi hormonal, dan juga terapi target. Kalau simptomnya negatif atau tidak ada, berarti kita lakukan kemoterapi, terapi hormonal, dan terapi target. Nah, selanjutnya untuk tata laksananya itu bisa kita untuk tata laksananya ini untuk kompetensi dokter umum, kita cukup untuk bisa mendiagnosis saja. Tetapi untuk selanjutnya kita rujuk kepada dokter yang bisa menangani kasus tersebut. Nah, untuk dokter spesialis nantinya dia akan melakukan BCS atau breast conversion surgery atau operasi. Di sini dia akan mengangkat nodul atau benjolan-benjolan tersebut. Nah, di sini dia akan melakukan pembelahan dan diangkat kanker atau benjolan tersebut dengan sel yang masih hidup. Kenapa? Karena kalau dikasih tinggal saja itu bisa mengakibatkan keganasan yang lebih parah. Nah, lalu juga dokter bisa melakukan MRM atau modif radical mastectomy, di mana akan pengangkatan payudara sehingga tidak terjadi penyebar luasan terlebih luas dari kanker tersebut. Selanjutnya untuk tata laksana non-farmakologi, di sini ada 3, yaitu nutrisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, lalu ada screening atau screening sadari. Nah, untuk nutrisi, kita bisa praktikkan mikronutrien, makronutrien, dan cairan nutrien spesifik seperti omega 3 dan BCAA. Lalu untuk rehabilitasi, bisa kita lakukan TENS atau alat fiksasi eksternal, meses, dan peregangan, lalu CBT dan aerobik. Untuk rekonstruksi bisa dipasang silikon sebagai pengganti dari payudara, karena seperti kita ketahui bahwa perempuan tanpa payudara itu seperti princess tanpa mahkota, seperti itu. Lalu bisa lakukan screening sadari atau sandani untuk preventif atau screening dini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.